Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah. Kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Oke anak-anak kelas 4, kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta alat indera pada indera pendengaran ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang apa saja pada pembelajaran 4. Oke, simak baik-baik ya anak-anak. Ya, di pembelajaran keempat ini, anak-anak masih tetap membahas mengenai mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk kali ini, Ustazah akan memberikan cara bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel. Tujuannya untuk mempermudah memahami suatu teks. Jadi anak-anak akan lebih mudah memahami suatu teks jika telah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Salah satunya dalam bentuk tabel. Ya, kemarin Ustazah telah mengajarkan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram ya. Kalau kali ini dalam bentuk tabel. Ini ada contoh paragraf. Judulnya Gelar Budaya di Sekolah. Ayo coba dibaca. Nah, ini ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Dari contoh paragraf 1 ini, pada cerita gelar budaya di sekolah, gagasan pokoknya ada di kalimat keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Itu gagasan pokoknya. Untuk gagasan pendukung adalah dimulai dari para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa sampai dengan ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya ya. Lanjut, ada contoh yang kedua pada paragraf kedua. Ayo, yang mana gagasan pokok dan ini gagasan pokoknya dan yang ini gagasan pendukung. Kenapa ini gagasan pokoknya pada kalimat sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa? Karena di kalimat pertama ini merupakan kalimat inti yang kemudian dijabarkan pada kalimat-kalimat berikutnya, sehingga gagasan pokok terdapat pada kalimat pertama ya, ini anak-anak. Tapi anak-anak jangan berpatokan bahwa gagasan pokok itu ada di kalimat pertama ya. Gagasan pokok itu bisa di awal atau di akhir paragraf. Nah, ini apabila dibentuk dalam tabel ya, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dari cerita yang Ustazah sampaikan tadi ada dua paragraf ya, paragraf 1 dan paragraf 2. Paragraf 1, gagasan pokoknya keragaman di lingkungan sekolah. Sedangkan gagasan pendukungnya, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa, macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Setiap daerah memiliki budaya khas. Untuk paragraf 2, gagasan pokoknya gelar budaya di sekolah Udin. Gagasan pendukungnya tujuan gelar budaya, macam gelar budaya, dan penampilan saat gelar budaya. Itu tadi contoh
dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel ya anak-anak. Oke, tadi kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita belajar tentang menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Bentuk-bentuk kerjasama itu ada banyak ya. Salah satunya kalau di kelas ada piket di kelas. Nah, ini gambarnya. Ini ada Ani dan teman-temannya sedang piket di kelas ya. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang menghapus papan tulis, ada yang membersihkan jendela ya. Nah, ini contoh piket di kelas. Salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas adalah piket di kelas ya. Piket di kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Nah, piket kelas ini dilaksanakan bersama-sama ya, bukan hanya 1-2 orang ya. Harus ada koordinasi bersama, kerjasama. Ini ada Ani, ada Andi, ada Rio, ada Bunga, ada Aisyah. Mereka semua bekerja sama, saling membantu untuk piket di kelas supaya kelasnya bersih ya. Lanjut untuk contoh yang kedua, mengumpulkan sumbangan. Nah, ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan bekerja sama mengumpulkan sumbangan. Nah, ini misal si Ari sedang kebanjiran rumahnya ya. Terus teman-teman satu kelasnya mengumpulkan sumbangan untuk diberikan kepada Ari yang sedang kebanjiran dan membutuhkan bantuan. Sumbangannya bisa berupa uang, makanan, dan pakaian bekas. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut. Sumbangan dapat membantu meringankan musibah temanmu. Nah, itu tadi contoh yang kedua, kerjasama di sekolahan ataupun di kelas ya. Yang pertama tadi, ada piket di kelas. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan. Lalu, yang ketiga, ada mengerjakan tugas kelompok. Nah, kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Nah, namanya juga tugas kelompok. Harus dikerjakan secara berkelompok. Lebih dari satu orang. Ini ada Aisyah, ada Rio, ada Andi, ada Ani. Mereka mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Tugas kelompok yang diberikan ibu guru dikerjakan secara bersama-sama. Ada yang ini apa? Menggunting kertas, ada yang mengambil botol, dan ada yang membantu juga. Nah, tugas kelompok itu dikerjakan bersama-sama ya, sehingga membutuhkan kerjasama antar anggota ya. Contoh kerja kelompok itu ya ada diskusi, ada membuat prakarya, seperti ini ya, membuat prakarya. Terus yang ketiga ada presentasi di depan kelas. Itu tadi contoh-contoh kerjasama di lingkungan sekolah maupun di kelas ya. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, ada gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel ya. Sama apa? Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Ustazah review ya. Yang pertama, bagaimana tadi menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel? Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dicari terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam tabel ya, agar memudahkan memahami
gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Ada apa saja tadi? Ya, yang pertama ada piket di kelas. Yang kedua, ada mengumpulkan sumbangan atau memberikan sumbangan. Yang ketiga, ada mengerjakan tugas kelompok. Ya, itu tadi hari ini kita sudah belajar tentang dua hal tadi ya. Anak-anak dipelajari lagi LKS dan buku tematiknya ya, supaya anak-anak lebih memahami materi pada subtema 2 pembelajaran 4 ini ya. Oke anak-anak, Ustazah tidak akan memberikan tugas kali ini. Kalian cukup mempelajari ya di buku tadi, buku LKS dan buku tematik ya. Oke, Ustazah tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.